Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, mohon maaf ini mau meminta waktu penjenengan sebentar untuk wawancara. Iya. Ini saya mendapatkan tugas Bu CGP untuk modul ini. Kami diberi tugas untuk mewawancara kepala sekolah di lingkungan sekitar kami. Bu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Putri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Ya, seperti itu nih Bu. Nah, kemudian kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Putri dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Putri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini dalam menjalankan keputusan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh guru, terutama wali kelas agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Gitu. Seperti itu nih Bu. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Putri lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melalui musyawarah dengan seluruh guru, kemudian hasilnya akan dirapatkan dengan perwakilan dari yayasan. Gitu ya, luar biasa. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Putri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi antara kepala sekolah dengan guru dan perwakilan forum orang tua serta yayasan di sekolah. Gitu. Seperti itu nih Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan kedisiplinan dari orang tua siswa dan siswa yang masih berusia dini sehingga belum bisa memahami makna disiplin gitu. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Putri memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Putri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika nih Bu. Karena setiap ada kasus langsung dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar segera menemukan penyelesaian. Selanjutnya, adakah atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Putri atau membantu Putri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seluruh guru, karena forum orang tua siswa dan ketua yayasan yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Untuk pertanyaan terakhir Putri, dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Putri petik untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah, termasuk kondisi lingkungan siswa dan orang tua siswa untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Itu tadi pertanyaan Putri yang terakhir Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu Bu. Saya mohon pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Erni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Maaf Bu, ini mengganggu waktu penjenengan. Ini saya mendapatkan tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai Kepala Sekolah TK Dayu 1 dalam hari ini penjenengan, nggih. Mohon waktunya sebentar. Untuk pertanyaan pertama Bu, terkait dengan dilema ITK, saya mau tanya, selama ini bagaimana Bu Erni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah TK Dayu 1? Berdasarkan kasus tersebut ya, terdapat dilema etika karena itu harus memutuskan di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal gitu. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral tersebut itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka itu termasuk dalam dilema etika, begitu Bu. Oh, jadi seperti itu nih Bu. Kami lanjutkan Bu untuk selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, ini selama ini bagaimana Bu Erni menjalankan pengambilan keputusan di TK ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Dalam menjalankan keputusan itu harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan sesama guru, kemudian juga melibatkan wali murid, kemudian bendahara sekolah, itu pertimbangan-pertimbangan tersebut Bu. Jadi dari berbagai pihak gitu Bu. Luar biasa ya Bu. Kemudian saya mau tanya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Erni lakukan selama ini? Langkah ataupun prosedur yang biasa kami lakukan di lembaga kami itu mengajak para guru itu tuh terlibat langsung Bu dalam diskusi tersebut. Ya rapat internal gitu Bu di sekolah kami. Hal itu bertujuan agar mendapatkan keputusan yang baik. Jadi seperti itu nih Bu. Kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Erni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya tindakan atau pencegahan atau yang biasa disebut dengan tindakan preventif Bu, sebelum terjadi permasalahan itu semakin membesar gitu Bu. Kemudian saya lanjutkan lagi, hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu kurangnya ketegasan Bu, apabila yang dihadapi itu masalah atau persoalan yang biasanya itu melibatkan rasa kemanusiaan Bu. Misalnya ya tentang biasanya ekonomi, wali murid gitu. Itu ya agak riskan juga gitu Bu. Ya Bu, kami lanjutkan selanjutnya. Apakah Bu Erni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Erni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau di lembaga kami Bu itu tidak ada jadwal khusus Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Jadi kami langsung diselesaikan dengan langsung melakukan koordinasi dengan para guru kami agar segera mendapatkan solusinya begitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam menyelesaikan kasus ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Erni dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam mengambil keputusan itu ya guru-guru kami Bu biasanya yang paling berperan Bu ya. Jadi kami masukan dari guru-guru tersebut gitu. Ya, untuk yang pertanyaan terakhir Bu, ini nggih, dari semua hal yang Bu Erni sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Erni petik atau pengalaman
apa yang Bu Erdi petik untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya ternyata banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kami ambil itu bahwa ternyata tidak semua hal yang kita anggap benar itu ternyata benar, Bu. Ternyata ya harus kita itu melihat dari berbagai sisi, Bu. Tidak hanya satu sisi gitu. Mungkin pertanyaan saya sudah, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Semoga menambah kebaikan bagi saya utamanya. Saya mohon pamit. Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.